Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini membahas tentang Asus ZenFone Max Pro M1 nih. Masih worth it nggak teman-teman beli di tahun 2025? Nah, mari kita bahas di video kali ini. Kemarin sebenarnya random aja sih, pas lihat-lihat di marketplace kepikiran mau coba Asus nih. Nah, kebetulan ada ZenFone Max Pro M1. Coba cek-cek, lumayan banyak juga peminatnya untuk Asus ZenFone Max Pro M1 ini. Kebetulan kemarin juga dapat yang varian di 6GB RAM dengan internal 64GB di harga 600 ribuan ya teman-teman. Untuk harganya nggak pasti sih, karena ini HP second ya, tiap daerah beda-beda. Dengan kondisi fisik yang lumayan mulus, cuman kemungkinan backdoornya ini sudah pernah diganti sih, karena mulus banget ini ya teman-teman. Tapi tempat SIM-nya ini nggak sama, banyak baret-baret dan warnanya agak pudar. Untuk first impresi dari desain Asus ZenFone Max Pro M1 ini pasti sudah ketinggalan ya teman-teman. Ya maklum, karena HP ini keluaran tahun 2018. Untuk bezel layar di bagian atas dan bawahnya ini lumayan tebal sih. Untungnya di bagian samping kiri dan kanan layarnya ini sudah lumayan tipis. Untuk bagian belakangnya menggunakan bahan aluminium dengan finishing matte, dengan fingerprint sensor, serta di bawahnya ada merek Asus. Di kiri atas ada dual kamera dan sebuah LED flash. Di sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol power. Di bagian bawahnya ada speaker, mic, port charger yang masih menggunakan micro dan jack audio. Di bagian kanannya ada tempat SIM yang bisa dual SIM ditambah dengan micro SD. Dari desain menurutku sih cukup aja ya teman-teman. Nah, jadi di tengah-tengah nih, nggak bagus ya nggak jelek sih. Membuatku suka ini di bagian layarnya ini terasa full. Kalau Android zaman sekarang kan ada notch kamera depannya yang model dot atau tetesan air. Nah, kalau ini layarnya terasa full aja sih, meskipun bezel atas dan bawahnya ini cukup tebal ya. Ini opini pribadi ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Sekarang beralih ke bagian layarnya, menggunakan 5,99 inch IPS LCD dengan resolusi 1080 x 2160 pixel di 404 ppi. Untuk ukuran layar IPS-nya ini dari ZenFone Max Pro M1 cukup bagus ya teman-teman. Warna yang cerah dan lumayan gonjreng. Dipakai sosial media, main game cukup nyaman. Fingerprintnya dari Max Pro M1 ini kurang responsif sih, agak sedikit delay, apalagi jika jari terasa basah ataupun kotor, itu malah nggak bisa sama sekali ya untuk fingerprintnya ini teman-teman. Untuk kapasitas baterainya di 5000 mAh, kapasitasnya cukup besar sih di tahun 2025 ini. Cuman tidak didukung dengan pengisian yang cepat juga. Chargernya ini di 10 watt aja. Butuh waktu pengisian dari 1% hingga 100% kira-kira di 2 jam 20 menit. Masuk ke bagian kameranya. Kamera utama beresolusi 16 megapiksel dan 5 megapiksel depth sensor. Bisa merekam hingga di 4K 30 fps. Dari spesifikasinya bagus ya, di harganya sekarang. Cuman kalau dari bentuk kameranya ini kecil ya teman-teman. Nanti kita lihat untuk hasilnya gimana. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel, maksimal merekam di 1080 di 30 fps. Untuk hasil kameranya ini sekedar cukup aja di keadaan yang cukup cahaya juga. Warna yang dihasilkan bagus, ketajamannya juga masih baik. Cuman beda halnya jika teman-teman pakai di keadaan yang kurang cahaya. Hasil kameranya ini nggak bagus, banyak noise, bisa teman-teman nilai di foto-foto berikut ini. Untuk hasil foto di kamera depannya aku rasa lebih baik dari kamera belakang ya. Ini menurutku pribadi teman-teman. Jika teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Dan sama juga untuk foto di Asus Max Pro M1 ini, usahakan teman-teman jangan gerak waktu moto. Karena kalau gerak sedikit aja hasilnya itu akan kayak ngeblur gitu teman-teman. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Asus ZenFone Max Pro M1, merekam di resolusi 1080 di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya cukup lumayan sih. Untuk detail awannya masih terlihat jelas ya, cuman nggak sebegitu tajam. Kalau untuk warna sih oke. Untuk kestabilan ini nggak stabil ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini aku pakai sambil jalan. Nah, gambarnya getar parah sih. Rekaman di kamera depan Asus ZenFone Max Pro M1 merekam di resolusi 1080 di 13 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya sekedar cukup aja sih.
Untuk warna cenderung agak sedikit pucat ya. Kalau untuk ketajaman juga masih oke sih, masih terlihat jelas ya untuk detail wajah. Oke sih. Nah, aku ngerasa sih di kamera depannya ini lebih bagus dari kamera belakang ya. Ini menurutku pribadi teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Sama untuk menambahi teman-teman, kalau untuk Zenfone Max Pro M1 ini jaringannya masih di 4G ya. Thank you. Untuk hasil rekaman di kamera belakangnya Asus Zenfone Max Pro M1 merekam di resolusi 1080 di 30 fps di malam hari ini. Untuk hasilnya nggak bagus ya teman-teman, terdapat banyak sekali noise. Nah, bisa teman-teman lihat di video ini. Dan juga untuk kamera belakang nih di Asus Zenfone Max Pro M1 ini, nggak tahu sih ini unitku aja atau teman-teman juga mengalami hal yang sama. Itu dia kalau keadaannya, nah semakin gelap dia itu autofocusnya semakin cepat teman-teman. Nah seperti ini ya kurang lebih. Nah bisa teman-teman lihat ya. Nah dia kayak begitu sih, entah unitku aja atau teman-teman yang sudah pakai Asus Zenfone Max Pro M1 mengalami hal yang sama, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini untuk hasil rekaman di kamera depan Asus Zenfone Max Pro M1 merekam di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau untuk hasilnya ya, di malam hari ya sekedar cukup aja ya teman-teman. Untuk noise pasti banyak, bisa teman-teman lihat di video ini ya. Ini semakin gelap noise-nya itu semakin banyak teman-teman. Nah kalau untuk hasil fotonya ini aku masih cukup suka ya, masih lebih baik daripada videonya. Bisa teman-teman nilai di kolom komentar, nanti aku tampilin untuk foto di malam harinya sih. Cukup cakep sih. Tapi selama teman-teman kalau ngambil fotonya itu nggak gerak ya, atau diistilahkan sih diem atau dipasin, itu hasilnya bagus untuk di malam hari ya. Kalau di harganya yang sekarang di bawah 1 juta sih, jangan disamain sama yang HP mahal-mahal. Fitur di kameranya ini cukup lumayan ya, ada portrait mode dan mode malam dan lain-lain, bisa sesuaiin dengan kebutuhan teman-teman. Beralih ke performanya, dibekali dengan chipset Snapdragon 636 di 14 nanometer dengan RAM mulai 3-6 GB, internal dari 32 dan 64 GB. Berjalan di Android 9 yang sudah tidak bisa diupdate lagi. Max Pro M1 yang sedang direview ini berkapasitas 6 GB RAM dengan internal 64 GB. Untuk aplikasi Antutu selalu force close pas mau selesai. Sudah coba uninstall dan install lagi, hasilnya tetap sama. Di aplikasi 3D Mark dapat skor di 977. Nggak terlalu besar juga ya teman-teman. Di game Mobile Legends dapat di settingan framerate tinggi dan grafis ultra. Buat settingan mentok di game Mobile Legends lumayan lancar, cuman kalau lagi war dan banyak ngeluarin skill, itu terjadi frame drop yang lumayan parah, yang kadang seperti nge-freeze bentar. Setelah coba-coba, settingan yang pas menurutku sih di medium untuk grafisnya. Di game Call of Duty dapat grafis di medium dengan framerate tinggi. Untuk gameplaynya nggak ada masalah ya teman-teman, lancar-lancar aja. Sampai di kesimpulan nih, worth it nggak teman-teman beli Asus Zenfone Max Pro M1 ini di tahun 2025? Kalau budget teman-teman di bawah 1 juta ini masih worth it. Sudah bisa menemani aktivitas teman-teman, cuman ya nggak bisa yang berat-berat. Sekedar balas chat, sosmed, bermain game ringan-ringan ini masih oke. Tapi kalau aktivitas teman-teman berat seperti sering editing video, ini nggak worth it ya teman-teman. Sudah aku coba edit video simpel-simpel seperti di channel ini, sudah patah-patah dan terasa berat. Jika teman-teman ada budget lebih baik ambil Pocophone F1. Ya masih rekomendasi di Pocophone F1 di harganya yang nggak terlalu mahal ya, di 1 juta atau 1 jutaan lebih sedikit. Dapat performa yang masih jos pokoknya. Video ini dibuat menggunakan kamera dari Pocophone F1 ya teman-teman. Nah bisa komen untuk hasilnya. Segini dulu untuk video review Asus Zenfone Max Pro M1 ini di tahun 2025. Like jika suka videonya dan thank you.